Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan bab pelaporan segmen, evaluasi pusat, investasi, dan penetapan harga transfer. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri Yeni Nurjana dengan NPM 20110202060. Yang kedua ada Rizky Fadilah dengan NPM 20110102062. Dan yang ketiga ada Karina Dwi Saputri dengan NPM 20110102068. Yang pertama, desentralisasi dan pusat penanggung-jawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya yaitu dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan perusahaan. Yang pertama, sentralisasi. Keputusan dibuat pada tingkat manajemen pusat. Manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua ada desentralisasi. Pendelegasian wewenang kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan melakukan desentralisasi yaitu yang pertama, kemudahan mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Dan yang kelima, membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Klasifikasi biaya sebagai produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Yang pertama biaya produk, perhitungan biaya absorpsinya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Perhitungan biaya variabelnya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Yang kedua ada biaya periode, perhitungan biaya absorpsinya, beban penjualan, beban dan administrasi. Perhitungan biaya variabelnya, overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jadi hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Menurut perhitungan biaya absorpsi sendiri, unit-unit yang dikeluarkan dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode berjalan. Jika jumlah produksi dan penjualan sama, maka tidak ada perbedaan pada laba dilaporkan, karena unit-unit yang diproduksi terjual seluruhnya. Kemudian yang selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI atau ROI. Tujuannya sendiri dari pengakuan prestasi pada pusat investasi adalah yang pertama, untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi untuk memotivasi mereka dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menyediakan alat untuk perbandingan prestasi antara divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonominya. Kemudian yang berikutnya mengenai keunggulan ROI. Nah, ROI sendiri ini memiliki 3 keunggulan, yaitu yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Kemudian yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Kemudian yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjangnya. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Economic Value Edge atau biasa disebut dengan nilai tambah ekonomi merupakan salah satu cara alternatif untuk menghitung laba residu yang saat ini digunakan sejumlah perusahaan. Untuk mengatasi kecenderungan ROI untuk menghalangi investasi menguntungkan perusahaan, beberapa perusahaan telah menerapkan alternatif untuk ukuran kinerja seperti laba residu.
Laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Keunggulan dari laba residu adalah mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kelemahan laba residu adalah 1. Laba residu dapat mendorong orientasi jangka pendek. 2. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit, karena tingkat investasinya bisa berbeda. Selanjutnya, nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added (EVA) adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Apabila proyek dengan EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan. Dan apabila proyek dengan EVA negatif, maka perusahaan merusak modalnya. EVA adalah dalam satuan dolar, bukan persentase tingkat pengembalian. Inti EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi dan biaya aktual dari modal. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Penetapan harga transfer. A. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan karena pengaruhnya, harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi harga biaya divisi pembelian dan pendapatan divisi penjualan. B. Kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, harga transfer minimum, dan yang kedua, harga transfer maksimum. C. Harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer. Karena divisi penjualan mampu menjual produknya pada harga pasar, transfer internal pada harga lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. D. Harga transfer berdasarkan biaya. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Yang terakhir, E. Harga transfer yang dinegosiasikan. Secara khusus, pendekatan ini berguna untuk kondisi pasar tidak sempurna.